Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak hal yang bisa diteladani dari kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang Muslim, tentu membaca kisah para sahabat adalah hal yang penting. Berikut adalah kisah sahabat Nabi yang bernama Zubair bin Awan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan sikap yang sangat baik, sehingga memiliki banyak sahabat. Semuanya sangat menghormati dan menghargai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kisah persahabatan mereka banyak diceritakan. Salah satu kisah yang sangat menarik adalah Zubair bin Awan. Nama Zubair mungkin tidak terkenal layaknya sahabat Nabi yang lain, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, atau bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi Zubair juga memiliki sikap yang sangat mulia dan pantas menjadi teladan bagi umat manusia. Zubair terlahir dengan nama Abu Abdullah Zubair bin Al-Awan bin Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay. Beliau lahir pada tahun 594 Masehi. Selain sebagai sahabat, Zubair juga memiliki hubungan keluarga dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ayah Zubair merupakan saudara laki-laki dari Aisyah radhiyallahu anha atau istri Rasulullah SAW, sehingga merupakan keponakan dari Khadijah radhiyallahu anha. Adapun ibu Zubair bin Awan adalah Sofiyah bin Abdul Muttalib, bibi dari Rasulullah SAW. Zubair memiliki dua saudara laki-laki, yaitu Abdul Ka'bah dan Sa'id. Saat Zubair masih kecil, ayahnya meninggal sehingga ia harus tumbuh di panti asuhan bersama sang ibu. Oleh karena itu, Zubair tumbuh menjadi sosok pahlawan yang sangat tangguh. Bahkan ia dikenal dengan panggilan Abu Abdillah, sahabat Nabi yang pemberani. Pertama masuk Islam pada usia 15 tahun, Zubair memeluk agama Islam di Mekah melalui perantara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hal itu tentu menimbulkan reaksi yang keras dari kaum Quraisy. Mereka semua mencela agama beliau, bahkan dari keluarganya sekalipun. Hingga suatu hari, salah seorang paman dari Zubair marah besar setelah mengetahui kabar bahwa ia memeluk agama Islam. Ia menggulung Zubair dengan tikar, kemudian membakarnya. Selain itu, sang paman juga memaksa beliau untuk kembali memeluk agama nenek moyang mereka. Akan tetapi, Zubair tidak goyah. Ia tetap yakin pada keputusannya untuk masuk Islam. Zubair bin Awan mengucapkan dengan tegas bahwa tidak akan kembali pada kekafiran selama-lamanya. Beliau merupakan generasi pertama dalam keluarganya yang beragama Islam. Selain itu, dalam pemilihan khalifah setelah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Zubair menjadi salah satu ahli surga. Jumlah sahabat Nabi yang menjadi ahli surga saat itu adalah 6 orang. Hal itu pun menjadi bukti atau pengakuan akan keilmuan dan kematangannya. Sahabat Ashabus Sa'ir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat di penganiayaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat oleh kaum Quraisy semakin intens, Zubair menyarankan untuk pindah ke Abyssinia. Dengan demikian, mereka dapat hidup dengan aman dan terlindungi di bawah asuhan raja yang adil, yaitu Negus. Zubair termasuk dalam salah satu dari 15 orang pertama yang memutuskan untuk hijrah ke Abyssinia pada tahun 615. Sayangnya, kehadiran seorang pria Abyssinia untuk melawan Raja Negus demi merebut tahta kerajaan. Hal tersebut sempat membuat kaum muslim takut. Untungnya raja menang. Setelah mendengar mengenai kondisi Mekah yang suman,
Zubair beserta rombongan memutuskan untuk kembali. Mereka berada di kampung halaman yaitu Makkah pada tahun 619. Akan tetapi ternyata kabar tersebut adalah palsu, hingga akhirnya mereka memasuki kota secara sembunyi-sembunyi. Rombongan Zubair tinggal di bawah asuhan Nabi Muhammad SAW. Ia pun menjadi banyak belajar tentang perintah, larangan, serta prinsip kehidupan dalam Islam. Pada tahun 622, Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Zubair pun memilih ikut dan diberikan sebidang tanah untuk membangun rumah. Zubair banyak membantu Nabi Muhammad SAW dalam membela agama Islam. Ia ikut bertempur tanpa rasa takut dan tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Nah, ada pun beberapa kisah dari Zubair yang dapat dijadikan teladan adalah sebagai berikut. Yang pertama, setia memeluk agama Islam. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Zubair merupakan generasi pertama dalam keluarga yang memeluk agama Islam. Bahkan sampai membuat pamannya marah besar hingga berniat untuk membakarnya. Akan tetapi keyakinan Zubair tidak goyah. Ia tetap setia pada pilihannya. Kedua, menghunuskan pedang pertama di jalan Allah. Aurah dan Ibnu Al-Musayyib mengatakan bahwa Zubair merupakan orang pertama yang berani menghunuskan pedang miliknya di jalan Allah. Beliau melakukan hal tersebut kepada orang-orang yang telah mengganggu baginda Nabi Muhammad. Saat Zubair tidur siang, tiba-tiba ia mendengar seseorang berteriak bahwa Nabi Muhammad SAW telah dibunuh. Ia pun langsung keluar dari rumahnya dengan tangan yang telah mengacungkan pedang. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah SAW segera menemui Zubair bin Awan. "Wahai Zubair, ada apa?" tanya Rasulullah SAW. "Saya baru saja mendengar kabar bahwa engkau telah dibunuh," jawab Zubair. "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" tanya Nabi kembali. Zubair kemudian menjawab, "Saya akan balas dendam kepada seluruh penduduk Mekah. Demi Allah, saat itu merupakan awal perjuangan dari dakwah Rasulullah SAW di Mekah, sehingga masih banyak mendapatkan protes." Yang ketiga, pembawa kabar hasil perang Raja Najasyi. Pada saat umat Islam hijrah ke daerah Habasyah, Ethiopia, juga sedang berlangsung perang antara Raja Najasyi dengan para pengikutnya yang berkhianat. Perang tersebut terjadi karena sang raja memilih untuk melindungi kaum muslimin. Sebelum rombongan tiba ke Ethiopia, umat Islam ingin mengetahui kabar tentang perang. Dengan penuh keberanian, Zubair kemudian memutuskan untuk menyeberangi Sungai Nil menggunakan balon udara. Padahal saat itu beliau sama sekali tidak dapat berenang. Pada akhirnya, karena keberanian tersebut, rombongan mendapatkan kabar bahagia, yaitu kemenangan Raja Najasyi. Nah, hal itulah yang menyebabkan umat Islam lebih mudah dan aman masuk ke Habasyah. Sahabat-sahabat Ashabus Sa'ir yang dirahmati Allah, yang keempat, memecah kekuatan Malik bin Auf. Perang Hunain adalah perang yang berhasil menghancurkan kaum muslimin melalui jebakan-jebakan yang terpasang di dalam gua. Kehadiran Zubair mampu memecah kekuatan pimpinan kaum Hawazya dalam perang tersebut, yakni Malik bin Auf. Oleh karena itu, secara perlahan kekuatan para muslimin menjadi bangkit kembali. Pada akhirnya mereka dapat mengalahkan para pasukan Malik bin Auf. Yang kelima, setia dalam militer. Zubair bin Awan ikut bergabung dalam semua ekspedisi militer. Beliau ikut dalam beberapa pertempuran besar, termasuk pertempuran Khaybar, Palung, Yarmuk, Perang Badar, Uhud,
hingga pembebasan Makkah. Saat itu perang boleh untuk dilakukan karena alasan yang jelas dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Hajj ayat 39 dijelaskan mengapa perang tersebut diizinkan, yaitu karena mereka telah dianiaya. Akan tetapi izin perang hanya jika umat Islam lebih dulu diserang. Jika tidak, maka perang tidak boleh dilakukan. Berikut ini terdapat perintah tentang perang. Larangan membunuh orang lain yang sedang beribadah. Imam Ahmad meriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW melarang untuk membunuh para biarawan yang ada di biara-biara, bahkan saat mereka sedang beribadah. Artinya mereka memiliki hak untuk menentukan keyakinannya. Larangan membunuh anak kecil, perempuan, maupun orang tua yang tidak berdaya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud menjelaskan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tentang larangan membunuh anak kecil, perempuan, serta orang tua yang tidak berdaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Larangan untuk menghancurkan bangunan dan fasilitas umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang hal tersebut dalam surat Al-Qasas ayat 77, yang artinya, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jangan membunuh selain prajurit perang saat terjadi sebuah perang. Yang boleh menjadi sasaran hanyalah prajurit musuh. Orang-orang selain prajurit perang tidak boleh untuk dibunuh, baik itu anak-anak, wanita, orang tua, bahkan tokoh agama sekalipun. Yang keenam, selain memiliki sifat pemberani, Zubair bin Awwan juga sukses berdagang hingga memiliki kekayaan yang berlimpah. Kekayaan beliau lebih banyak dalam bentuk tanah dan rumah, seperti 11 rumah berukuran besar di Madinah, 2 di Basrah, dan 1 di Kufah dan Mesir, serta padang belantara. Meskipun demikian, Zubair tidak pernah sombong, bahkan termasuk salah satu sahabat Nabi yang rajin bersedekah dan dermawan. Ka'ab mengatakan bahwa beliau memiliki 1000 macam kekayaan, namun beliau justru membagikan seluruh hartanya kepada orang miskin tanpa menyimpan untuk dirinya. Sikap dermawan Zubair membuat siapapun menjadi kagum kepadanya. Beliau selalu percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan menjaga hartanya jika membagikannya atau mensedekahkannya. Oleh karena itu, Zubair tidak pernah merasa khawatir atau takut menjadi miskin. Sahabat-sahabat Ashabus Sa'ir yang dirahmati Allah, awal perang Zamal, Zubair wafat di usia 66-67 tahun, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Saat terjadinya perang Jamal, beliau dibunuh oleh seseorang yang bernama Amr bin Jurmuz. Saat itu Zubair sedang melaksanakan sholat setelah meninggalkan medan perang. Perang Jamal berawal dari perselisihan para sahabat tentang hukuman bagi pelaku pembunuh Sayyidman bin Affan radhiyallahu an. Orang-orang pun turut mengadu domba hingga perselisihan tersebut semakin panas. Zubair dan Thalhah berbeda pendapat dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kedua sahabat Nabi tersebut memutuskan untuk meninggalkan Mekah menuju Basrah di Irak. Keduanya ingin menuntut penegakan hukum kepada para pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pun berteriak kepada Thalhah setelah melihat Aisyah radhiyallahu anha berada di tengah medan perang. Beliau bertanya apakah tujuan kedatangan Thalhah untuk menyerang istri Rasulullah
sementara istrinya sendiri berada di dalam rumah dengan aman. Mendengar teriakan tersebut, Tolkah menjadi terperanjat dan berlari ke medan perang. Akan tetapi, sebuah anak panah lebih dulu mengenai urat kakinya. Setelah beberapa waktu mengalami pendarahan, Tolkah pun wafat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian mengingatkan kepada Zubair untuk tidak memerangi orang lain. Sayyidina Ali pun meminta Zubair untuk mengingat sabda Rasulullah dan akhirnya sadar akan perbuatannya. Zubair berjanji untuk tidak memerangi orang lain yang tidak memiliki keyakinan yang sama dengannya. Titik akhir perjalanan hidup Zubair setelah meninggalkan medan perang, perjalanan hidup Zubair mencapai titik akhir. Kabar wafatnya menjadi duka yang sangat mendalam bagi Ali bin Abi Thalib. Beliau bahkan mengatakan bahwa nerakalah bagi orang yang telah membunuh putra dari Safiyah ini. Baginda Nabi Muhammad SAW menganggap Zubair sebagai salah satu sahabat terbaiknya. Beliau pernah bersabda bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolkah, dan Zubair akan masuk surga. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan dengan suguhan kisah-kisah teladan para sahabat-sahabat Nabi dan dengan segala kebaikan dan kemuliaan sikap dan perilakunya dapat membangun pribadi kita menjadi lebih baik. Tentunya dengan cara berusaha meneladani kepribadian tokoh-tokoh dalam kisah ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.